Baik, perkenalkan nama saya Servina Septiani Dopo, saya dari kelas BDPA Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang penyuluhan perikanan di daerah Ngada. Daerah Ngada itu daerah yang bertetangga dengan daerah saya. Alasan saya mengambil daerah Ngada karena di daerah saya sendiri, yaitu di Manggarai Timur, tepatnya di daerah Welengga, belum ada pembudidayaan ikan atau tambak atau semacamnya. Terima kasih. Penyuluhan budidaya ikan di daerah Ngada. Pendahuluan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan sebagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah berdekatan serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termaksud dalam perikanan dimulai dari produksi, praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Keadaan wilayah dari Kabupaten Ngada. Yang pertama, jumlah penduduk Kabupaten Ngada tahun 2015 sebanyak 154,693 jiwa, menyebar dalam 12 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Bejawa dengan jumlah 39.198 jiwa dan terendah di Kecamatan Wolomese 5.799 jiwa. Kepadatan penduduk per kilometer kuadrat Kabupaten Ngada sesuai data Kabupaten Ngada dalam angka 2016 sebesar 95 jiwa per kilometer kuadrat. Kepadatan tertinggi terpadat di Kabupaten Bejawa sebesar 294 jiwa per kilometer kuadrat dan kepadatan penduduk terendah terdapat di daerah Kecamatan Riung Barat yaitu sebesar 27 jiwa per kilometer kuadrat. Berikutnya keadaan alam dari Kabupaten Ngada. Bujur timur dengan batas-batas wilayah geografis yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Kabupaten Ngada memiliki luas daratan 1.776.072 km². Luas perairan 708,64 km², dan panjang pantai 102,318 km dengan rincian sebagai berikut. Luas perairan utara 381,58 km², dengan panjang pantai 58,168 km. Luas perairan pantai selatan 327,06 km², dengan panjang pantai 44,15 km. Secara administratif, Kabupaten Ngada dibagi menjadi 12 kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan 151 yang terdiri dari 135 desa dan 16 wilayah kelurahan dengan ibu kota adalah Bejawa, dengan kondisi topografi Kabupaten Ngada pada umumnya berbukit dan tingkat kemiringan lahan relatif tinggi dengan komposisi kemiringan 0 sampai 15 derajat seluas 45,02%.
Kemiringan 16-20 derajat seluas 40,64%, dan kemiringan di atas 20 derajat seluas 14,34%. Kondisi topografi perbukitan dan pegunungan ini pada umumnya merupakan daerah-daerah rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, terutama di wilayah Kabupaten Ngada di bagian selatan. Yang berikut adalah perumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan masalah umum dan masalah khusus dalam menjalankan budidaya ikan. Jadi masalah umum di sini, yang pertama, penurunan kualitas perairan akibat kurang adanya pengetahuan dari para pembudidaya. Yang kedua, aspek permodalan usaha perikanan budidaya masih terbatas. Yang ketiga, kualitas pembudidaya relatif rendah. Dan yang terakhir, rusaknya sumber daya alam akibat penyalahgunaan bahan dan alat budidaya. Dari masalah umum ini, jadi saya rumuskan lagi ke dalam masalah khusus dalam menjalankan budidaya ikan. Yang pertama, para pembudidaya salah atau keliru dalam mengelola kualitas perairan dalam budidaya atau dalam wadah budidaya. Yang berikutnya, kurang atau tidak adanya modal dalam menjalankan usaha budidaya, sehingga usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang berikutnya, tidak adanya pemahaman yang baik dari para pembudidaya, sehingga menjadi keliru dalam menjalankan usaha budidayanya. Yang terakhir, perairan di sekitar daerah budidaya menjadi rusak dan bahkan terganggu untuk kualitasnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan tujuan. Yang pertama, melakukan penyuluhan tentang cara yang baik dan benar dalam membudidayakan ikan sehingga menghasilkan organisme budidaya yang unggul. Yang berikutnya, memberikan pelatihan kepada para pelajar agar menjadi pembudidaya di masa depan dengan menggunakan metode budidaya yang baik dan benar. Yang terakhir, memberikan pelatihan secara khusus bagi para pembudidaya. Yang terakhir, ini saya akan menjelaskan tentang penetapan cara mencapai tujuan. Di sini saya merumuskan masalah umum, masalah khusus pada kolom kedua, dan cara untuk menyelesaikan atau cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi masalah umumnya menurunnya kualitas perairan. Masalah khususnya adalah kurangnya pengetahuan dari para pembudidaya untuk mengelola lahan budidaya. Jadi jalan keluar untuk menyelesaikan kedua masalah ini adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara membudidaya yang baik dan benar, seperti melakukan penyuluhan kepada para pembudidaya. Jadi masalah yang kedua, aspek permodalan budidaya masih relatif rendah. Itu karena tidak adanya modal dalam menjalankan usaha budidaya sehingga usaha tersebut terhenti. Jadi caranya untuk mengatasi masalah ini adalah memberikan modal, sarana, dan prasarana bagi para pembudidaya. Masalah yang berikut adalah rusaknya sumber daya alam akibat penyalahgunaan bahan dan alat budidaya. Itu dikarenakan atau dampak dari masalah ini adalah perairan di sekitar lahan budidaya menjadi rusak dan kualitasnya terganggu. Jadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini adalah memberikan pelatihan kepada para pembudidaya. Nah, di sini saya akan melampirkan peta dari Kabupaten Ngada. Ini adalah tabel penyuluhan di Kabupaten Ngada. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.